Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan masih semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu adab bertamu dan menerima tamu pada mata pelajaran Al-Islam. Di buku paket ada pada bab 3 ya, kalian bisa membukanya juga. Dan jangan lupa, ketika menyimak video yang Ustazah sajikan, kalian juga menyiapkan alat tulis dan mencatat hal-hal yang penting. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar adab bertamu dan menerima tamu. Yang pertama adalah adab bertamu. Bertamu artinya datang berkunjung. Bertamu adalah bagian silaturahmi yang disukai oleh Rasulullah. Nah, Islam mengajarkan bagaimana cara bertamu yang baik supaya bertamu dapat berdampak positif bagi tamu dan tuan rumah. Kemudian bagaimana ya cara bertamu yang baik? Apa saja yang perlu diperhatikan ketika bertamu? Yang pertama, meminta izin dan mengucapkan salam. Ketika kita bertamu, kita harus meminta izin dengan cara mengetok pintu. Tok, 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 itu adalah merupakan salah satu cara meminta izin untuk bertamu. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tok, 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 Assalamualaikum. Apabila sudah 3 kali, ketika kita mengucapkan salam dan mengetuk pintu, tuan rumah tidak kunjung membukakan pintu, berarti bisa jadi tuan rumah tidak sedang di rumah atau ada keperluan penting sehingga tidak membukakan pintu untuk kita. Kemudian yang kedua, tidak bertamu sembarang waktu. Jadi, meskipun bertamu adalah salah satu hal yang disukai oleh Rasulullah, tapi kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bertamu. Yang pertama, kita tidak boleh bertamu ketika waktu sholat. Bisa jadi kita ketika bertamu ketika waktu sholat akan mengganggu tuan rumah dalam beribadah. Kemudian pada waktu istirahat. Malam hari atau ketika waktu tidur siang, usahakan untuk tidak bertamu karena bisa jadi tuan rumah yang akan kita datangi akan istirahat. Kemudian kita juga jangan sampai terlena. Jangan terlalu lama ketika kita bertamu karena tuan rumah juga memiliki kegiatan lain, tidak hanya menerima tamu. Jadi kalau kita bertamu, kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, apa maksud tujuan kita bertamu. Kemudian jangan kemudian berlarut-larut terlalu lama kita bertamu. Siapa tahu itu mengganggu tuan rumah. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Jadi kita ketika bertamu harus dengan sopan santun, tidak melakukan perbuatan yang sekiranya akan membuat tuan rumah marah dengan kedatangan kita. Kemudian selanjutnya menghormati tuan rumah. Menghormati tuan rumah seperti apa? Seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan, tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Kita menghormati dia sebagai pemilik rumah, berarti kita juga harus bersikap sopan. Nah, yang terakhir, pamit apabila mau pulang. Nah, ketika kita sudah menyampaikan maksud dan tujuan kita bertamu, kemudian sudah selesai, ketika kita akan pulang kita harus berpamitan. Jangan kemudian pulang aja, pergi aja, itu nggak boleh, harus berpamitan.
Bapak, Ibu, atau dengan teman kalian, aku pulang dulu ya. Terima kasih. Seperti itu. Oh iya, dan yang perlu dicatat, ketika tuan rumah memberikan hidangan kepada kita, hendaknya kita memakannya sebagai bentuk penghormatan kita kepada tuan rumah. Jika tadi kita membahas adab bertamu, kemudian ada juga adab menerima tamu jika posisi kita sebagai tuan rumah. Yang pertama, menyambut kedatangan tamu dengan baik. Jadi, seumpama hari itu suasana hati kita sedang tidak bagus, tetapi ada tamu yang datang, kita harus mengusahakan untuk tetap tersenyum dan berbuat baik kepada tamu. Kemudian mempersilahkan tamu untuk masuk. Kita mempersilahkan tamu untuk masuk, duduk, dan mempersilahkan dengan baik di tempat yang baik. Kemudian menghormati tamu dan menghidangkan yang terbaik. Jika tadi kita menghormati tuan rumah, maka pada adab menerima tamu kita menghormati tamu dengan menghidangkan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik tidak harus yang termahal, atau seumpama di rumah kalian ada gorengan, kemudian ada biskuit, kita bisa menyajikannya kepada tamu. Kemudian mengantarkan tamu yang hendak pulang hingga depan rumah. Jika tadi ketika kita bertamu kita akan pulang, kemudian kita pamit, jika kita menjadi tuan rumah, maka hendaknya kita mengantarkan tamu untuk pulang. Ketika dia sudah pamit, kita mengantarkan tamu untuk pulang hingga depan rumah. Kemudian yang terakhir, apabila tamu hendak menginap, maka tuan rumah menerima dan menjamunya selama 3 hari. Nah, itu dihitung sebagai pahala sedekah seperti itu. Jadi, jika ada tamu dari luar kota, teman kalian dari luar kota, kemudian menginap di rumah kita, dia minta menginap seperti itu, kemudian kita menerimanya, kita dapat menjamunya selama 3 hari, insya Allah itu akan terhitung sebagai pahala. Yang penting kita harus ikhlas. Seperti itu. Alhamdulillah, pada pelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai adab bertamu dan adab menerima tamu. Kalian bisa membaca-bacanya lagi di buku paket ya, pada bab 3. Di situ lebih lengkap penjelasan mengenai adab bertamu dan adab menerima tamu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berkah. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat untuk menuntut ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.